Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bahas satu bagian yang menurut saya cukup krusial dari bukunya Jim Collins, How the Mighty Fall. Iya, buku yang menarik banget ya soal gimana perusahaan hebat itu bisa jatuh. Betul. Dan Collins ini kan mengidentifikasi ada tahapan-tahapannya ya. Kayak penyakit gitu ada stadiumnya. Betul. Berkembang gitu ya. Nah, fokus kita kali ini ada di tahap 4, mencari penyelamatan kilat. Atau kalau istilahnya Collins, grasping for salvation. Momen kritis ini. Iya, ini pas penurunan itu udah kelihatan jelas banget sama semua orang. Nah, pertanyaannya kan, gimana pemimpinnya merespons? Apa mereka langsung cari, ya itu tadi, jalan pintas, solusi kilat? Penting dipahami juga, biasanya tahap 4 ini nggak muncul tiba-tiba. Ada pendahulunya, yaitu tahap 3, penyangkalan risiko dan bahaya. Oh, jadi karena udah kelamaan nyangkal gitu ya, tanda bahaya diabaikan terus. Tepat. Udah diabaikan lama. Tiba-tiba perusahaannya kerasa banget anjloknya. Nah, di titik inilah biasanya muncul kepanikan. Wajar sih kalau panik. Iya, wajar. Tapi kepanikan ini yang seringkali jadi pemicu buat, yaitu, mencari solusi instan, penyelamatan kilat tadi. Oke. Coba kita bedah deh tahap 4 ini. Ciri-cirinya apa aja sih yang paling kelihatan? Collins bilang kan, ini momen cari penyelamat atau peluru perak. Betul, silver bullet. Wujudnya bisa apa aja ya? Mungkin pemimpin baru yang karismatik, seringnya dari luar malah. Bisa itu. Atau strategi baru yang radikal banget, tapi belum teruji sama sekali. Atau transformasi besar-besaran, revolusi budaya. Atau mungkin ngandelin banget satu produk jagoan. Atau akuisisi yang dianggap, wah, game changer. Pokoknya semua bentuk solusi yang kelihatannya instan. Intinya sih, fokusnya udah geser. Bukan lagi ke disiplin dasar yang dulu bikin mereka hebat, tapi ke perbaikan cepat yang dramatis. Nah, soal bahasa yang dipakai itu menarik. Tadi Anda sempat singgung soal HP dan compact ya. Oh iya, contoh klasik itu. Merger 24 miliar dolar. Kalau kita lihat retorika mereka waktu itu, wah kentara banget nuansa tahap 4-nya. Gimana tuh contohnya? Mereka pakai frasa kayak cara terbaik dan tercepat ningkatin nilai. Terus ada dalam satu langkah, kami secara dramatis memperbaiki. Kami segera melipat gandakan. Memungkinkan kami mengatasi dengan cepat. Wah, kedengeran bombastis ya. Semuanya serba cepat, dramatis, satu langkah. Persis. Dalam satu langkah strategis. Akan memungkinkan HP mempercepat. Bahkan akan mengubah industri kita. Ini bahasa harapan lompatan besar. Bukan perbaikan bertahap. Selain HP compact, ada contoh lain? Ada. Collins nyebut addressograph, mereka lompat ke konsep Office of the Future yang ya spekulatif banget waktu itu. Terus ENP, itu mereka luncurin perang harga besar-besaran. WIO namanya. Sambil rekrut CEO penyelamat dari luar. Circuit City juga ya, yang katanya bolak-balik rebranding. Iya, Circuit City juga. Rebranding, terus pecat wiraniaga senior yang pengalaman, demi nekan biaya. Biar kelihatan efisien sesaat. Polanya mirip ya. Mungkin awalnya ada perbaikan dikit gitu, tapi nggak bertahan lama. Betul. Harapannya naik, terus jatuh lagi. Berulang-ulang. Makanya Collins bilang, kutipannya cukup nyelekit sih. Apa tuh? Ciri khas mediokritas itu bukan keengganan untuk berubah, tapi inkonsistensi kronis. Gonta-ganti terus, nggak ada yang benar-benar dijalankan sampai tuntas. Kenapa ya bisa gitu? Kenapa solusi kilat ini jarang berhasil? Ya karena seringkali nggak nyentuh akar masalahnya, gitu. Fokusnya kan aksi yang kelihatan heroik, dramatis, bukan pembenahan mendasar yang butuh disiplin, butuh waktu. Ada tekanan dari luar juga mungkin ya, kayak dari pasar atau investor. Bisa jadi, tekanan buat kelihatan melakukan sesuatu yang besar dan cepat, padahal belum tentu itu langkah yang paling tepat buat jangka panjang. Tapi kalau udah panik gitu, emang masih bisa ya balik ke fundamental? Bukannya kerasa kelamaan ya kalau pendekatannya disiplin gitu? Apalagi kalau lagi terdesak. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Justru disitulah ujian kepemimpinannya. Alternatifnya ya memang itu, kembali ke disiplin manajemen yang solid, pemikiran strategis yang ketat, walaupun rasanya lebih lambat. Contohnya siapa? Contoh paling sering disebut ya Lou Gerstner di IBM. Dia kan dari luar tuh. Padahal, riset Collins nunjukin, rekrut CEO dari luar itu malah korelasinya negatif sama kebangkitan perusahaan hebat. Oh ya,
Gimana tuh? Iya, lebih dari 90% CEO yang bawa perusahaan dari baik jadi hebat itu asalnya dari dalam. Sementara, 8 dari 11 perusahaan yang jatuh di studi Collins ini justru rekrut CEO dari luar pas lagi turun. Wah, menarik. Terus Gerstner gimana? Kok dia bisa jadi pengecualian? Nah, justru karena dia nolak kerangka penyelamat dari luar yang tipikal itu. Dia nggak mau buru-buru bikin visi bombastis yang diminta banyak orang. Terus apa yang dia lakukan? Dia fokus dulu ke fakta brutal. Dihadapi itu kenyataan pahitnya. Terus dia benahi timnya dulu, orang yang tepat di bus kalau pakai istilah Collins. Baru setelah itu, dia bangun strategi. Tapi berdasarkan pemahaman mendalam, bukan sekedar harapan kosong. Jadi intinya bukan lompatan besar yang nggak pasti ya? Betul. Ini soal membangun kembali momentum. Pelan-pelan, bertahap. Tapi pasti. Oke, nah kalau perusahaan gagal keluar dari siklus tahap 4 ini, terus aja nyoba satu peluru perak ke peluru perak lain, ujungnya gimana? Risiko besarnya ya, mereka meluncur ke tahap 5. Menyerah pada irelevansi atau kematian. Sumber daya habis, baik duit maupun semangat tim. Udah capek mungkin ya, gagal terus. Bisa jadi. Opsi strategis makin sempit, ujung-ujungnya bisa dijual murah, menyusut sampai nggak relevan lagi di pasar, atau ya, mati sama sekali. Bangkrut. Ini kedengarannya serem ya. Tapi kenapa pemahaman soal pola cari penyelamatan kilat ini penting buat kita semua? Buat Anda yang dengerin. Kan nggak semua orang pimpin perusahaan raksasa. Karena pola pikirnya ini loh, bisa muncul di skala mana aja. Mungkin di proyek yang lagi Anda kerjain, di tim Anda, atau bahkan di usaha pribadi pas lagi sulit. Contohnya gimana tuh di skala yang lebih kecil? Coba deh, perhatiin. Pas lagi hadapi tantangan berat, ada nggak godaan buat cari solusi instan yang kelihatan keren, dramatis? Misalnya, buru-buru adopsi teknologi baru yang lagi ngetren. Padahal masalah intinya mungkin di proses kerja tim. Atau ganti strategi total tanpa dianalisis dulu baik-baik. Ah, iya. Kadang memang lebih menarik ya kelihatannya daripada balik lagi ke dasar-dasar yang mungkin agak ngebosenin. Nah, itu dia. Padahal dasar-dasar itu yang lebih kokoh. Keputusan yang didorong panik atau cuma pengen kelihatan hebat sesaat, itu jarang banget bawa hasil bagus buat jangka panjang. Jadi, tahap 4 ini benar-benar kayak persimpangan jalan ya. Kritis banget. Penurunan udah jelas, nah responsnya ini yang nentuin. Mau jalan pintas dramatis atau balik ke disiplin fundamental. Betul. Dan sebagai penutup nih, ada satu hal lagi dari Collins yang menurut saya penting. Dia bilang, pemulihan dari tahap 4 itu masih mungkin kok, selama sumber daya inti sama harapan itu belum benar-benar habis. Masih ada harapan ya? Masih ada. Tapi pengamatannya yang paling tajam mungkin ini. Ciri utama mediokritas itu bukan nggak mau berubah, tapi inkonsistensi kronis pas lagi coba berubah itu, gonta-ganti terus. Inkonsistensi kronis ya? Iya. Jadi, pertanyaan buat direnungkan mungkin ini. Di lingkungan kerja atau organisasi Anda sekarang, ada nggak sih gejala-gejala halus dari pencarian penyelamatan kilat ini? Mungkin belum sampai krisis besar, tapi udah mulai kelihatan polanya. Mengenalinya lebih dini, wah, itu bisa jadi pencegahan yang nggak ternilai harganya.